Bang, gimana tips and trick kalau kita menjual sesuatu yang sudah viral? Apa karena sudah apa? Karena sudah banyak pesaing. Oh, ya ini misal katakanlah ya, aku pribadi cerita sama produk yang aku jual ya. Itu Ah, aku kan punya banyak reseller. Reseller itu ada mm, seratusan. Mereka kan juga tarung semua tuh. Dan itu mm, peminatnya buku itu tuh gede. Jadi mm, aku kalau ngamatin reseller dan aku ah, dulu juga gitu, aku ngamatin ah, reseller tuh mereka ngasih nilai yang beda-beda nih. Yang satunya mm, itu uh, bukunya lengkap. Katakanlah nggak cuma ngambil di aku, ngambil di mana-mana. Terus mm. dia katakanlah free ongkir, terus dia Oh, packagingnya itu bagus, maksudnya dia kemas mm, lagi nih, misal katakanlah pakai box gitu kan, kalau buku kan kalau diboxin jadi nggak rusak nih, terus ada mm, bubble wrapnya, terus jadi kayak mm. aman, intinya pelanggan itu aman kalau beli sini. Terus ada beberapa itu yang bikin konten, nah yang rame Oh, itu mereka bikin konten, nah bikin konten pun dari 100 nih, aku ngomong ya dari 100, yang ah, bikin konten itu cuma 10. nama saya Febian. Saya salah satu founder dari Fingram Indonesia. Wah, ini Halo, langsung. Oh, halo, Is. yuk, kepalaku kepotong ya? Iya, potong Ada, dikit. ada. Oke, mantap. Seneng banget Gimana, nih Is, gimana? bisa ketemu lagi nih kita setelah Alhamdulillah. berbulan-bulan nggak ketemu sobat dari kuliah ya. Nantilah ketemu kalau udah hilang virusnya. Siap, Amin. Nah, ini nih mungkin ada teman-teman yang ya kalau kita sebutannya Finers ya buat teman-teman Fingram. Nah, siapa tahu ada sobat Finers yang belum kenal sama Bro Faiz nih. Bisa perkenalan diri dulu. Nah, namanya siapa, terus Ah, kesibukannya lagi apa nih. boleh, boleh. Ya, Nah, kegiatan lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam kenal buat teman-teman semua yang lihat. Aku Faisal Ardan. Di sini aku bisa dikenal apa ya, sebagai praktisi jualan online, tapi aku juga Ah, bikin kayak konten kreator kayak gini lah. Jadi kesibukan sehari-hari ya kalau nggak ngurusin uh, kiriman, ya ngurusin mm, konten ini. Nah, konten ini gunanya untuk berbagi lah buat teman-teman yang baru mau mulai, bingung mau mulainya gimana, ya mm. aku bantu lewat konten gitu. Semoga konten apa yang aku share itu tuh bisa berguna buat teman-teman. Niatnya sih gitu gitu. Kalau teman-teman nggak Oh, merasa berguna mah nggak, bukan urusanku. Tapi aku berusaha untuk berguna buat teman-teman. ber sumpah es berguna banget. Aku mau jujur juga kan. Buat teman-teman di sini kan, kalau misalnya ada yang follow aku kan juga aku bikin konten. Nah, salah Hmm. satu motivasi aku bikin konten tuh gara-gara kamu, Is. Dulu itu kalau nggak salah itu bulan Mei ya. Ya, Nah, kan kamu aku mulai suka bulan ini. Mei. Nah, iya kamu tiap hari bikin konten gitu. Oh, ternyata bermanfaat juga. Terus terus aku juga sempat tanya-tanya ke kamu kan. Terus habis itu Hmm. baru nih mulai bikin konten sampai Ya. sekarang nih. Jadi emang salah satu yang Nih, aku terdampak nih aku nungguin nih. kamu 10.000 nih. Kamu belum 10.000 ditungguin. Enggak lah, punya jalannya masing-masing lah. Aku follow aja aku. Siap, Aduh. siap, siap, Nah siap. ya itu, salah satunya berkat Faiz nih. Jadi aku Hmm. mulai bikin konten, emang bener-bener berdampak guys. Terus motivasimu apa sih sebenarnya itu mulai bikin konten kok jadi semangat gitu loh awalnya dulu tuh. Motivasi buat konten apa? Karena apa ya? Dulu tuh karena pandemi, habis itu Hmm? mikir nggak ada kegiatan, dalam hal waktunya terlalu luang. Hmm? Ya, terus aku manfaatin kenapa ya akun Instagramku tuh nggak bisa yang bermanfaat kayak gitu. Di Hmm? samping aku mencoba bermanfaat di dunia nyata, ya aku Hmm? pingin bermanfaat di dunia maya karena aku ngelihat emang potensi internet kan emang jauh banget. Kalau aku mikir Hmm? aku jualan bisa jauh, kenapa nggak aku sharingnya bisa lebih jauh juga kayak gitu. Biasanya kan cuma sharing di daerah-daerah ya teman-teman sekitar lah kalau mereka tanya aku jawab, mereka juga
apa ya berguna buat mereka. Dan akhirnya aku mencoba aku sharing di Instagram aja. Ya dulu iseng-iseng siapa tahu menambah, niatnya sih menambah pahala. Kalau enggak ya enggak apa-apa kayak gitu. Tapi niatnya itulah niat utamanya, karena pingin berbagi. Ya udahlah, kita seneng tiap hari nyoba satu, mencoba. Karena emang targetnya pingin mencapai seluas-luasnya kayak gitu. Jadi ya Oh. punya motivasi sendiri gitu. Aku harus mencapai seluas-luasnya ilmunya biar bermanfaat buat orang. Kalau Wih. ngelihat orang tuh ada feedback ke DM, terima kasih udah bisa sharing ini, terus dia berguna, omset segini jadi kayak gini, dulu nggak punya motivasi ini jadi kayak gini, itu kayak goalsnya udah tercapai. Tapi aku pengen Hmm. menggapai lebih banyak kayak gitulah. Intinya lebih ke tujuan sharing sih. Oh, bener-bener sharing ya. Kalau cuan, gimana atau mungkin Ya, nambah. itu biasanya kayak aku udah punya prinsip dari dulu, di Hmm? mana ya nggak dari dulu, dari kuliah, awal kuliah aku tuh punya prinsip di mana ngerjain dulu baru dapat cuannya nanti. Jadi aku Uh. tujuan awal itu bukan untuk mencari uangnya dulu. Misal kayak Hmm? dulu di jualan nih, ketika aku di Hmm? jualan itu pinginnya nyari cuan dulu, niatnya nih. Kalau aku ya, aku niatnya Hmm? nyari cuan dulu tuh biasanya aku habis dapat cuan, karena dulu emosinya belum bisa kekontrol, ya habis dapet cuan ya hilang karena aku beli barang-barang yang aku pingin. Tapi habis itu Hmm? aku kepikiran, wah kalau kayak gini aku nggak bisa gede-gede nih. Ya udah, aku pingin belajar dari orang yang gede, Hmm? dimana aku tuh cuman modal tenaga doang. Nah dari situ kan Oh. ketika aku bantu mereka, bantu dia dan dia seneng dengan kinerjaku, akhirnya dibukakanlah peluang yang lain. Ya sama kayak Instagram ini, ketika kita nyoba untuk berbagi, habis itu kok jadi makin luas, ya akhirnya Hmm? cuannya berdatangan. Jadi emang Oh. tujuan utamanya bukan di situ kalau aku pribadi, tapi Hmm. karena ada jalannya ya udahlah kita lanjutin. Kan nggak boleh Wih, nolak man. nolak rezeki, itu nggak boleh kayak gitulah. Itu prinsipku, itu prinsipku. Iya. Apalagi sekarang udah datang sendiri ya rezekinya ya. Wah. Kayak Udah kayak gitulah. magnet aja nih. Nah, ngomong-ngomong kayak tadi kan katamu mulai awal kuliah. Nah, kalau kamu dulu itu mulai bisnis sejak kapan sih? Apa emang sejak awal kuliah itu atau Kalau jauh sebelum itu udah dibilangin, mulai? kalau dibilangin mulai jualan banget itu aku SD, Feb. SD itu aku udah Ah, disuruh jualan makaroni. Bukan disuruh sih, lebih ke karena ada pelajaran di SD disuruh jualan. Ya udah, ah, aku inisiatif, paling gampang aku pingin makaroni, ya udah aku jualan makaroni. hmm, Dibuatin lah hmm, sama ibuku, aku cuman jualan doang. Aku cuman nawarin ke hmm. teman-teman, dan sekali udah gede, besoknya jadi jualan lagi. Jadi pelajarannya udah habis, aku tetap jualan karena ya Oh, masih banyak yang minta kayak gitu. Karena emang itu makanan kecil kan. Karena kalau beli di kantin mungkin lebih mahal atau lebih mager untuk jalan, ya udah belinya di aku kayak gitu. Dan akhirnya berlanjut ke SMP, karena SD, oh ternyata aku bisa bikin nyari duit sendiri, dan itu hmm, bisa buat jajan tambahan. Karena dulu kan simple, pingin tujuannya hmm, uang dapat itu untuk buat kepuasan diri sendiri dulu. Jadi dulu ada game apa ya, permainan di pinggir jalan tuh, wah harganya Beyblade, saya ingatku dulu ya, apa Beyblade apa Tamiya ya, saya ingatku tuh dulu, ah, karena Tamiya itu mahal sekitar 250 untuk anak SD, itu mahal. Ya udahlah, aku hmm. nyari duit gimana caranya buat beli Tamiya, intinya kayak gitulah dulu. Dulu Speed Jam, Tamiya, ingat aku banyak mainan yang aku pingin gara-gara uangnya dari aku jualan. Nah terus habis itu aku SMP, aku lanjutin. Aku dulu SMP sering banget main game online. Akhirnya aku Hmm, cari peluang apa ya, karena aku boros di voucher game kan ada vouchernya tuh hmm, buat kita beli hmm, senjata dan lain-lain lah buat hmm, item-itemnya. hmm, Kenapa aku nggak nyari cari awal apa ya, suppliernya, terus aku jualin ke ah, teman-temanku. Ya mainnya ke komunitas itu, karena aku punya komunitas game, ya akhirnya aku jualin voucher itu ke teman-temanku sendiri, ke komunitas yang ada. Nah, itu ya untungnya juga buat aku beli voucher lagi kayak gitu. Nah, terus akhirnya oh, akhirnya baru sadar itu setelah aku diomongin sama kakakku. Kakakku soalnya emang punya kafe juga kan. Dia emang kuliahnya di bisnis dan lain-lain. Akhirnya aku diarahkan lah ke, kok kamu jualan untungnya buat kamu sendiri. Nah, aku akhirnya
belajar untuk mengumpulkan hasilnya untuk mendulang yang lain lagi kayak gitu. Jadi dulu dimulai di SMA aku buat kayak franchise gitu minuman kekinian kala itu, ya hasil keuntungannya dibuat itu lagi, nggak yang aku ambil kayak gitu. Dan akhirnya habis itu kan gagal ya, habis itu nyoba lagi ke ternak sugar glider, hewan, terus gara-gara aku harus pindah kota, hewannya nggak bisa tak pindah karena ada puluhan banyak, jadi ya akhirnya aku jual aja lah daripada aku ngeluarin biaya ongkir ke sana dan belum tentu di sana ada tempatnya. Akhirnya aku jual dan aku mencoba untuk apa aku nggak bisa bisnis ya kayak gitu kan. Ternyata enggak. Ketika itu ada lagi peluang lain jadi reseller buku dulu dan akhirnya aku mencoba untuk bikin kayak gitu. Jadi aku udah nyetak buku dan akhirnya dijual bukunya. Kayak gitulah. Jadi buku apa ya? Itu secara singkat lah ceritanya kayak gitulah. Berarti kalau misal diringkas nih ya, bisnismu itu mulai dari awal dari bisnis makanan, terus dari hewan itu peternakan hewan, ya, terus itu buku nyari gagalnya edukasi. doang. Iya, kan udah banyak gitu loh pengalamanmu. Ya, Gila, gitu gila. lah. Ya, bidang itu udah dicoba mana yang aku suka. Itu kayak aku nyari passion sih masalahnya. Kayak aku tuh sebenarnya dulu ditanyain kenapa aku nyobain semua karena dulu ditanyain kakakku kamu punya passion apa, aku nggak tahu jawabannya. Dan akhirnya aku gimana cara nemuin passion ya aku coba. Satu ini gagal, aku nggak seneng, aku nggak nyaman. Aku pindah lagi ke sini, aku nggak seneng, aku nggak nyaman. Itu nyobanya nggak bentar, nyobanya emang butuh setahun kayak gitu. Jadi tahu ini beneran seneng dan nyaman dan emang udah diusahain terus apa enggak kayak gitu. Jadi aku ya yang terakhir aku merasa karena didukung dengan cuan yang lebih banyak jadi kayak ada motivasi. Karena kalau dulu motivasinya mungkin kurang kayak gitu lah. Emang Gitu. cuan itu bisa bikin kita semangat ya. Ya, soalnya juga kalau di kuliah itu ada satu lagi yang pembeda di antara sebelum-sebelumnya. Kalau yang dulu, yang akhir-akhir itu karena ada mentornya. Jadi aku ada satu orang sosok di mana dia tuh jadi apa ya panutanku untuk belajar. Jadi aku ngikut nih sama dia terus selama 2 sampai sekarang 4 tahun berarti ya. Udah 4 tahun aku ngikut dia, mulai dari aku bantuin tanpa dibayar, akhirnya bisa menghasilkan sendiri, dikasih dia lah, maksudnya dikasih proyek dan lain-lain, bikin ini itu kayak gitu. Jadi bedanya dulu nggak ada mentor, yang sekarang ada mentor. Karena mentor pentingnya apa? Aku setelah dapat mentor itu dikenalin sama orang-orangnya sekitar lagi. Jadi aku kayak ibarat kalau SD lah, ibarat kayak sekolah itu kayak ada akselerasinya. Jadi kalau kita normal-normal aja itu kita belajar sendiri nih, kita gagal, kita nilainya jeblok, kita belajar lagi, kita jeblok, kita nyari teman-temannya. Tapi ketika kita ikut akselerasi di sekolah Axel gitu, itu kan jadi singkat, jadi 2 tahun daripada 3 tahun. Ya itu ibarat kayak gitu sih, punya mentor itu akselerasi lah. Karena temennya kan lingkungannya sama nih. Kalau kita nggak punya mentor dan nggak punya lingkungan yang sama kan, pinginnya orang ini juga malas-malasan, aku juga ikutlah. Orang ini juga suka nongkrong, aku nongkrong dulu lah daripada aku ngikutin yang lain. Nah, ketika aku punya mentor tuh udah beda banget, serius. Jadi yang kan dia itu dia dan timnya itu cepet-cepet banget ngerjainnya. Pokoknya harus ini deadline gini. Jadi ikut kepacu gitu, harus ke sana tuh lingkungannya kamu harus ngerjain ini selesai, itu harus dikerjain. Kalau gagal nggak apa-apa, tapi harus cari solusi lain. Itu. Jadi punya deadline-nya. Kalau kita misal katakanlah punya teman yang nggak ada semangatnya gitu, ini kerjaan harus selesai. Tapi ketika nggak selesai, yaudah nggak apa-apa. Kan masih lama nih deadline-nya gitu. Kan deadline-nya yang bikin kita sendiri. Gitu. Jadi bedanya di situ sih kalau. Bedanya di situ. Ngomongin soal mentor nih, berarti kan ngomongin soal lingkungan kita ya, Is ya. Nah, kalau misal di Islam ini kan, apalagi kan kalau ada hadis juga tuh yang kalau misal kita berteman sama penjual minyak wangi kan meskipun nggak beli kecepatan wanginya ya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi susahnya Is, aku juga sepengalamanku nih. Nah, nyari mentornya itu gimana? Yang banyak orang juga mungkin tanya nih. Gimana nyari mentor yang tepat nih? Nah, misal salah bisa juga malah di kalau cerita yang sekarang ya. Kalau dulu itu aku merasa kayak ada jalan. Jadi dulu tuh aku karena SMA aku tuh orangnya nggak aktif nih.
Jadi aku memutuskan untuk di kuliah jadi super aktif. Jadi ikutin semua organisasi, ya nggak semua sih, yang aku suka, dan di situ tuh kayak ketemu lah sama orang. Orang itu aku ceritain sebelumnya dari aku jualan makaroni sampai jualan itu, kok mereka tertarik, dan akhirnya dia tuh tertarik untuk, oh kamu ikut aku aja bantuin, dan aku ajarin gini. Tapi ajarinnya tuh praktek, bukan ajarin yang teori. Jadi ajarinnya langsung nyemplung air kalau kita belajar renang lah. Kita tuh harus langsung kita nggak bisa renang, tapi kita dilemparin nih ke kolam, kamu harus bisa renang sendiri. Kalau nggak bisa, kamu tenggelam, nanti aku bantuin. Tapi kamu harus coba dulu. Gitu. Kayak gitu. Ibaratnya kalau kita di kolam renang, kayak gitulah. Nah, terus, apa ya tadi? Cari mentornya. Nah, kalau yang sekarang, itu aku sering ikutin kelas. Jadi, kalau buat teman-teman yang bingung, ikutin aja kelas, terus sering tanya ke dia. Karena kalau sering tanya ke dia bakal notice ke kalian. Terus, ketika dia ada momen di mana untuk tanya, maksudnya kamu latar belakangnya apa sih? Nah, kamu ceritakan apa adanya, apa kamu mau lebih-lebihkan, tapi asal kamu mampu, nggak apa-apa. Itu nanti buat nilai tambah ke dia, oh, dia orangnya ini bagus nih. Kita gembleng, terus kita ajarin. Nah, jadi kayak gitu. Jadi, biasanya kesalahan yang banyak orang itu, ketika muda itu pinginnya langsung dapat gajinya. Misal kita bantuin orang yang udah senior nih, umur 30 sampai 40 apa intinya apa ya? Ilmunya lebih tinggi lah. Kita mau bantuin dia itu dia orang ini yang pingin diajarin tuh minta digaji. Padahal apa ya? Kalau aku pribadi gaji terbesar itu ilmu gitu loh. Ilmu dan pengalaman itu udah gaji paling besar sumpah kalau aku mikir diriku sendiri. Aku merasa sekarang oh iya dulu aku bener juga, aku nggak minta gaji, tapi aku sekarang dapat ilmu yang gede dan peluang yang gede ternyata kayak gitu. Jadi untuk teman-teman kalau mau nyari mentor yaitu ikut kelas dia, sering tanya-tanya, bikin dia notice ke kalian, habis itu bantuin dia kalau dia butuh masalah, bantuin, tawarin aja kamu butuh dibantuin apalah, kita bantuin sukarela nggak apa-apa. Nanti ketika kita udah kegiatan kita tuh udah bagus ke dia bakal notice kok, dia bakal angkat kita, serius gak bohong. Bakal angkat, minimal levelnya naik lah, kamu jadi admin dulu lah. Habis itu kamu jadi inilah, kamu kok bagus ya perkembangannya, kamu jadi CEO lah. Nah, kamu ngurusin ini lah. Kamu tak kasih modal lah buat bikin sendiri. Nah, itu levelnya ada beda-beda. Jadi, sering-sering bantuin orang aja. Kayak gitu. Karena ketika kita muda ini kan waktunya banyak nih. Gitu, jadi manfaatin sebelum waktunya habis. Kayak gitu sih kalau aku. Keren banget, lengkap banget ini tadi. Nah, itu tadi jawabannya ya, Mas Bro Kevin. Kalau misalnya teman-temannya lain ada yang ingin ditanyakan juga bisa ditanyakan di question box di bawah ini. Nah, lanjut nih, ngomongin soal mentor nggak apa-apa nih ya. Nah, kalau misal kita nih kan juga dapat benefit banyak nih dari mentor. Tapi apa sih manfaatnya bagi mentor nih kalau misal ada orang yang berguru ke dia, bukannya malah ngerepotin dia gitu, jadi ngajarin. Sebagai lu kan juga udah mulai jadi mentor juga nih soalnya nih. Gini. Aku pernah dikasih tahu tapi aku tuh lupa. Sebenarnya mentor itu ngasih orang itu juga pilih-pilih. Jadi misal ada 100 orang nih. Dia misal kalau aku punya follower segitu. Mereka ada yang berdampak, terus ada yang DM nih. DM dia sering banget ke aku dan kadang aku tuh kan juga butuh tim. Nah, kalau dia udah bagus, sering tanya gitu, bisa aku tawarin. Nah, itu bisa kayak di tempat-tempat yang gede, perusahaan-perusahaan gede itu bisa jadi kayak gitu. Apa yang baru bikin lah, intinya kayak gitu. Jadi kalau kenapa dia kok mau sharing, karena dia pengen tahu dia tuh serius nggak. Misal, aku sharing ke Fabian serius. Ya udah kalau dia serius tuh, aku bakal kasih tahu terus. Nah, misal katakanlah dia di belakangnya ada niatan, kamu nanti bantuin aku ya ini, pasti dia nggak bakal nolak, serius. Ketika kita udah ngasih tahu ke orang, kita mintain tolong nih bantuin ini, mesti dia mau, karena dia merasa dia dikasih tahu ilmu, habis itu dia mendapat cuan dari ilmu itu, ya kalau dia minta tolong ya mesti bakal dikasih, kayak gitulah. Oh, bener banget nih. Misal juga ibarat inilah aku dulu gini, gimana? Minta ilmu ke orang ini, minta belajar ke dia, lama-lama tuh kayak sungkan gitu loh kalau dia tuh ngasih project
ini, ya kita harus terima kayak gitu. Dan kita malah terimanya tuh karena oh ini bakal dapat ilmu baru nih, mesti kayak gitu. Oh, Kayak gitu. mantap. Salah satunya juga aku loh, Is. Aku belajar ke kamu kan. Kamu sharing, jadi aku bisa bermanfaat juga nih buat aku Ya, sendiri, aku dapat lumayan, dapat cuan. ya sebenarnya yang serius yang ngikutin itu yang ikut ke DM aku ketika di Mei itu ada 5 orang. Yang Hmm. bertahan cuman kamu, Beb. Oh iya. Sisanya cuman 10 kali, 12 kali. Ya itu yang bedain lah. Oh iya, soalnya emang kayak kata kamu dulu, kamu tadi itu, Is. Kalau misal ngincernya duit, susah banget, Nah, gak bakal itulah. dapat itu. Karena Cuman, pengennya itu. tapi kalau emang pengen niatnya sharing, ya udah tiap hari bikin konten terus Hmm, pun juga gak apa-apa. gitulah. Nah, Ya, itu sih. motivasinya beda gitu. Iya sih. Tiap orang beda-beda. Ada yang tanya juga nih, Mas sambil kerja apa enggak? Boleh dijawab nggak nih? Atau di skip aja? Sambil kerja kayak gitu. Nah, serius Gitulah. nih, kalau misal kerja, gimana bagi waktunya tuh? Soalnya kan juga Iya, tiap hari itu jam tuh 8 sampai yang jam penting 5. kita udah terbiasa untuk bikin apa ya, sambil terbiasa untuk apa namanya, mengatur waktunya. Kalau kita nggak sering ngatur waktu, ya kita bakal keteteran. Kalau kita pingin, Oh, kalau aku cara simpelnya itu ada bukuku jauh sih. Jadi aku punya ah, buku tulis. Karena aku ah, udah nyoba nih dari buku pindah ke ah, HP. Itu tuh ah. HP itu pengganggunya banyak banget gitu. Kita bikin Oh, notes gitu, kita bikin hmm, jadwal nih di HP. Kita mau lihat hmm, jadwal tuh, kita udah lupa, kita tuh kayak teralihkan dengan WA, teralihkan dengan Instagram, teralihkan dengan YouTube dan lain-lain. Itu ah, kalau aku bikin jadwalnya di buku, harus di buku gitu. Misal pun aku hmm, bikin kayak, misal katakanlah baru ngurus strategi apapun, aku juga di hmm. buku karena di HP aku banyak gangguan, di laptop enggak sih. Kalau di HP aku banyak gangguan. Jadi bisa di Oh, laptop atau bisa di kertas. Kalau tadi masalahnya atur waktu itu tuh hmm, bisa dibikin di buku. Kita bikin hmm, hmm, jadwal 30 menit apa ya? Per 30 menit. Tapi kalau hmm. aku biasanya per 1 jam. Jadi aku bikin Oh, 1 jam 8 sampai jam 9 tuh aku harus ngapain. Seterusnya sampai hmm. jam 21 itu dibiasain dulu, dipaksain kita tuh paksain dulu bikin kayak gitu. Karena kalau kita udah terbiasa, kita tuh bakal seneng lah kayak gitu. Nanti kalau kita udah ngerjain, kasih aja reward ke diri kita. Misal Hmm, misal ya katakanlah level orang hmm, kan beda-beda nih. Kalau hmm, dia merasa makan katakanlah McD atau KFC itu udah merasa hal yang wah, ya udah ah, ketika kita udah melakukan sesuatu, udah tercapai goalsnya, ya udah kita makan itu. Nah kayak gitu. Kalau oh, misal kita nggak tercapai, kita hukum nih. Misal apa yang kita nggak suka, misal katakanlah apa ya, push up lah katakanlah, push up hmm, 10 kali, apa harus olahraga lari berapa kilo, itu harus oh, ditaatin kayak gitu. Jadi ya mulai disiplin sama diri sendiri. Kalau kita nggak disiplin sama diri sendiri, ketika kita punya jualan nih, kita hmm, ngatur orang, ya orang itu kalau nggak disiplin ya wajar karena dia ngikut kita kayak gitu. hmm, Jadi sebelum kita punya bawah, apa yang hmm, ngomongnya, partner lah, partner partner. bawah, teman lah, teman yang Eh, bantuin. Aku nggak suka ah, ngomong bawahan, tapi eh, partner yang bantuin itu uh, enak kalau kita udah disiplin sendiri. Dia bakal disiplin juga kayak gitu. Karena apa ya, sungkan sama yang nyuruh aja juga ngasih contoh yang bagus kayak hmm, gitu. Kalau iya aku sih. sih gitu. Mending jadi leader sih ya daripada jadi bos. Kan kalau misal Jadi leader kan ngasih nasihat ya apa? Beri nasihat apa? Nggak cuma ngasih nasihat tapi ngasih teladan lah, contoh. benar-benar ya Tapi yang susah kan gitulah. disiplinnya itu, Is. Kayak Ya. aku aja nggak sedetail kamu lah kalau misal bikin to do list sampai per jam. Kalau aku aja cuma Ya, kayak itu besok aku mau dulu pernah ngapain. di kuliah pas aku banyak kegiatan itu kayak gitu. Nah, terus aku nyoba Oh. kan di Mm-mm. kalau tingkat 3 ya. Di tingkat 3 itu kan aku nyoba Mm-mm. mau lepas dari itu, mau tak pindah ke Ah, HP, mau tes lah ah. kalau aku bikin jadwal di HP itu kayak gimana. Mm. Ternyata berantakan. Jadi aku balik Oh. lagi ke buku. Emang aku nggak bisa di HP. Misal di HP itu biasanya ada notif, udah hilang lah Mm-mm. konsentrasinya, kita bikin jadwal apa. Tiba-tiba kayak, tadi aku mau bikin jadwal apa ya, lupa gitu. Itu kalau di HP. Kalau di buku itu kita fokus sih kayak gitu. Oh. Kalau aku Kal- pribadi eh, itu eh, eh. kita harus disiplin bikin jadwal dulu. Oh. Kalau misal boleh tahu nih, boleh nggak sih contoh dalam sehari, Is?
Kan kalau misal Mm, kerja nih, nah dari mm. bangun tidur nih, contohnya ngapain aja Is? Kalau boleh dikasih bocoran nih, biar kita bisa Bangun itu niru nih. niat gitu, niatnya tergantung ya ini. Aku Ah, ngasih yang iya. kebanyakan lah. Aku Hmm. bikin jadwal bangun itu jam 4. Jam Oh, 4, mantap. terus Ah. nanti ibadah dulu, bersih-bersih itu aku Hmm. kasih satu jam. Karena kenapa Hmm. 1 jam? Karena itu Hmm. ya buat diriku kalau mau buat IG-an, buat YouTubean dan lain-lain, buat nyari referensi dan lain-lain di situ. Nah, habis itu aku Oh. olahraga Oh. dulu satu jam apa setengah jam. Habis itu Hmm. baru mulai berangkat. Kalau misal kerja itu berangkat. Nah, habis itu Hmm. pulang, nanti istirahat. Nah, istirahat itu Hmm. tuh malah ngerjain hal yang di kerjaan luar. Jadi misal ngurusin jualan, itu aku di Oh. sela-sela katakanlah istirahat, misal jam Jam 12 berapa nih? sampai jam 1. Nah, itu aku Hmm. ngasih apa ya? Ngasih follow up ke timku yang ada di Tangerang kayak gitu. Oh. Berarti Gitu. tinggal Terus ngasih. nanti sorenya itu Hmm. ya ngobrol-ngobrol sama mereka kayak gitu. Oh. Terus kalau misal pulang kerja nih, ngapain aja Is? Mulai bikin Tergantung kalau kontennya kapan sekarang nih? aku dulu misal Mei ini aku udah komit kalau bikin konten Ah, itu 2 jam. Jadi sehari cuma ah, 2 jam doang. Tapi akhir-akhir ini ah, karena udah sering ya cuman sejam sejam sih sejam ah. sejam per hari kayak Oh. gitu. Ya itu kalau kita udah terbiasa jadi cepet banget gitu. Nanti kalau udah cepet sejam ya setengah jam, lama-lama cuman berapa berarti nggak bisa ding. Kalau kita ngomongnya 10 menit nggak Ah, bisa lah. Minimal setengah jam. Kalau aku ya ya kalau aku benar benar minimal benar. setengah jam. Sama Padahal sama. desainku tuh udah paling gampang gitu loh. Sama Is, aku juga cuma tulisan juga. Soalnya aku emang nggak bisa Ah, desain minimal orang tuh suka ah, sama lihat itu milih fontnya ah, doang, milih warnanya doang udah selesai. ah. Karena emang membutuhkan waktu juga kita desain lah, mending ngurusin yang lain. Tuh berarti pulang kerja ya desain sejam, berarti jam 6 nih. Jadi jam 6 sampai mau tidur nih, ngapain aja Is biasanya? Kalau aku biasanya Ah, ngonten itu ah, tadi pulang kerja ya, berarti iya. aku istirahat sampai jam 6. Ah, Terus istirahat lagi sampai jam 7. Habis ah. itu baru ngerjain yang lain. Misal aku desain harus ngerjain berapa, terus ngurusin Ah. website kapan, terus Hmm. ngurusin bisnis kapan, gitu. Jualan lah. Gitu. Oh, gila ini udah banyak banget nih yang dikerjain. Terus Terus apa tidur lagi nih? biasanya jam 12. Lah, Tapi itu jelek menurutku karena tidur yang bagus menurutku ya itu ah, tidur jam 10 bangun jam 3 itu lebih bagus daripada tidur jam 12 bangun jam 4 menurutku ya kayak gitu. Jadi mending kenapa tidur tuh? jam 10 bangun jam 3 karena jam Apa 3 bisa alasannya? tahajud dulu. Oh, iya bener. Soalnya itu ngefek banget buat buat kehidupan lah. Tapi nih, kan kalau misal kamu bilang ya jam 10 sampai jam 3 atau jam 12 sampai jam 4 kan berarti rata-rata tidurmu itu cuman 4 sampai 5 jam 4 aja, Is. Nah, itu 4 5 nggak 4 5 jam. ngaruh sama kesehatan atau malah udah terbiasa gitu. Ya Gimana? ngaruh sebenarnya itu ngaruh Ah, semua itu tuh hal yang ah, buruk tapi kalau ah, aku nyaranin jangan diikutin itu tuh ah, terpaksa karena aku juga masih ada kesibukan dari jam 9 sampai jam 5 kan. Nah kalau itu jangan kalau teman-teman ada waktu luang jangan paksain ah. sampai tidur malam kalau aku saran ya kayak gitu. Oh, Gitu. iya, Tapi ya karena tapi ini ya, terpaksa ah, ya ya udah dilakuin karena aku pingin akselerasi tadi itu. mm, emang Kalau biaya enggak buat ya, sukses ya, katamu nah, di ya kontennya sebelumnya. itulah. Kita membutuhkan waktu yang banyak. Harus ada yang dikorbanin lah. Mm-mm. Mm-mm. Ya gitulah. Next, eh, lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya ini. Mm. Nah dari Atikah di Mulyani. Bang, gimana tips and trick kalau kita menjual sesuatu yang sudah viral? Apa karena sudah apa? Karena sudah banyak pesaing. Oh, ya ini misal katakanlah ya, aku pribadi cerita sama produk yang aku jual ya. Itu Ah, aku kan punya banyak reseller. Reseller itu ada mm, seratusan. Mereka kan juga tarung semua tuh. Dan itu mm, peminatnya buku itu tuh gede. Jadi mm, aku kalau ngamatin reseller dan aku ah, dulu juga gitu, aku ngamatin ah, reseller tuh mereka ngasih nilai yang beda-beda nih. Yang satunya mm, itu uh, bukunya lengkap. Katakanlah nggak cuma ngambil di aku, ngambil di mana-mana. Terus mm, dia katakanlah free ongkir.
terus dia Oh. packagingnya itu bagus, maksudnya dia kemas lagi nih, misal katakanlah pakai box gitu kan. Kalau buku kan kalau diboxin jadi nggak rusak nih, terus ada Hmm. bubble wrapnya, terus jadi kayak Hmm. aman, intinya pelanggan itu aman kalau beli sini. Terus ada beberapa itu yang bikin konten. Nah, yang rame Oh. itu mereka bikin konten. Nah, bikin konten pun dari 100 nih, aku ngomong ya dari 100, yang Ah. bikin konten itu cuma 10. 100 reseller yang bikin konten itu 10, cuma 10 reseller. Yang Ah. niat sampai konsep desain dan lain-lain itu cuma 5. Sekitar lah itu ya, sekitar Oh. 5. Nah, yang Ah. rame itu juga sekitar 5 itu. Gitu. Oh. Kalau niat ya beda lah sama hasilnya. Ah. Oh iya, jujur lah ya, aku juga dulu itu kan nyari-nyari tambahan penghasilan kan salah satunya juga ngambil ke lu, ke kamu ya Is ya. Tapi Ya, emang itu kan dulu nggak makanya. niat, terus nggak tahu ilmunya, ya udah cuman asal jual terus asal share di story. Dan itu Nah, yang ya, beli ya ya. ya Jadi dikit kan banget ya ada cuman asal beda-beda. Yang satunya uh, ada sering live sama orang yang berpengaruh, yang satunya enggak. Ya oh. itu beda banget. Pokoknya setiap orang punya strategi masing-masing. Makanya kalau kita mau jualan produk yang udah viral, ya kita kasih nilai apa yang bisa melebihi dari teman-teman lain. Misal katakanlah kita jualan make up lah, ya yang aku nggak Mm, pernah, yang aku apa ya, mm, bukan penjual make up ya. Aku mm, jualan make up. mm, Nah, yang lain itu cuma asal jualan. Nah, kita bisa mm, kasih cari tutorial make upnya. Kita coba ini penggunaannya gimana, ini mm, kita kasih tutorialnya gitu. Apakah kita before-nya kurang enak dipandang, terus kita pakai makeup itu jadi enak dipandang, itu kan jadi kayak, oh ini ngajarin aku juga nih, kayak gitu. Nggak asal cuman ngasih doang. Itu bedanya. oh. Tapi menurut Kita penglihatannya harus berarti ngasih yang pembedaan. paling paling rame itu yang tadi itu ngasih value tadi itu ya, yang sering sharing Mm-mm. terus Mm-mm. dia Yang juga sering sering apa live. ya bikin, terus ada yang sering bagi, apa ya bagi tips trik kayak gitulah. Jadi yang Oh, sering-sering ya, interaksi dengan orang tuh bikin nyaman, ya udah belinya di situ. oh, udah dijawab nih, dia tanya tapi juga dia jawab nih, gimana tips and trick, nah jawabnya kasih tips and trick. Ya Oh, itulah kita gitu. harus sering berbagi dulu. Nah, ini ada yang tanya nih dari John underscore Peter. Jualan apa Mas Faisal? Kalau Lah, boleh tahu. tadi Boleh udah nggak nih? aku jelasin ya, tadi Ah, jualannya buku, terus ada mm, handphone dan lain-lain, itu bisa dicek di highlight tuh. Jadi mampir ah, ke profilku, cek highlight di bagian kanan ya. Nanti, mm, karena aku emang jujur bukan sering yang ngejualin ah, di akunku, karena emang niatnya ah, akunku bukan buat jualan banget, niatnya emang buat mm, sharing, jadi ya mm, jualannya jarang-jarang. Jadi kalau teman-teman jarang lihat aku posting tentang paket ya, ah, ah. ya wajar gitu. Lihat aja di itu di highlight, karena aku jujur nggak suka apa ya Show off melihatkan gitu. Oh. spam yang kayak gitu. Nanti Oh. ada waktunya aku bakal apa ya melihatkan lah, tapi untuk saat ini enggak. Tapi kalau Tapi misalnya kalau boleh mau lihat bocoran di aja nih, highlight, di sektor apa aja? Berarti yang pertama sektor edukasi lah di buku, terus yang kedua sektor apa intinya lagi? di pendidikan Hmm. sama di elektronik satunya. Sama intinya banyak di pendidikan. Orang ini aku juga bikin ebook juga sektor pendidikan lagi kan. Mungkin Hmm. itu deh. Uh, apa ya berkah dari orang tua. Orang tua kan juga hidupnya di pendidikan, jadi ya kayaknya anaknya ngikut apa ya bisa pendidikan. Walaupun aku nggak bisa ngajar, intinya pokoknya di pendidikan lah. Sama, Is. Aku juga orang tua kan guru kan, ayahku guru juga. Iya, Makanya salah saya satu punya bikin, ilham dikit lah. iya, bikin Fingram ini salah satunya pengen ya sharing, ya bukan ngajarin sih ya, tapi pengennya Ya, sharing dikit lebih aja. sharing gitu. Nah, mantap nih, Ya emang kalau panutanku berguna ya banget. senang, berarti apa ya dia bermanfaat. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Bener banget. Gak salah nih milih panutan. Nah, terus ada yang tanya nih dari CEO Fingram nih, dari Bang Ian Renasa. Mendingan jual barang orang atau bikin sendiri? Gimana nih? Tergantung kalau kita apa ya awalan banget, murni awalan banget, nggak pernah jualan apa-apa, jualin barang orang aja dulu. Itu resikonya minim. Misal Oh, kita jualan produk orang kan juga belajar untuk caranya keuangan, paling banyak itu jualan belajar tentang marketingnya hmm, sama marketing sama sellingnya. Itu kalau hmm, kita jualin barang orang sama keuangannya lah, itu udah tiga hmm, itu. Kalau yang bikin produk itu nanti kita pahami dulu
produknya orang lain dulu, orang lain dulu, kita pahami cara buatnya gimana sambil belajar, ya akhirnya bikin sendiri nanti, target di akhirnya tuh bikin sendiri, tapi awalnya itu jualin punya orang dulu aja, kayak gitu. Karena jualin punya orang tuh resikonya dikit, mulai dari dropship, dulu aku mulai juga dari dropship kok, setelah makaroni itu aku dropship, dan nggak pakai modal, jadi karena dulu aku mau minta juga sungkan, walaupun mampu, tapi aku tuh punya mindset, kalau bisa nggak minta, ya ngapain minta, kayak gitu loh. Nah, akhirnya aku cari, karena dulu dikasih fasilitas internet ya, aku cari-cari sendiri gimana caranya dapat uang tanpa modal. Itu aku sering banget searching di Google cara cari uang tanpa modal, serius. Itu aku di SMP, aku sering banget lihat di situ. Terus kadang tak sambungin sama aku yang suka, aku misal aku game online, cara jualan ini tanpa modal, udah aku kayak gitu. Habis itu aku jualin itu dulu aku kayak gitu. Jadi jualin punya orang, nggak tahu cara jualannya, kadang ya cari-cari gimana sih caranya biar orang tuh tertarik. Nah, itu aku sering banget cari di Google. Soalnya teman-teman tuh kadang nggak maunya cari di Google. Karena emang di Google kan banyak banget itu. Kalau aku caranya habis kita cari di Google, aku bukain tuh semua tab-tabnya. Nah, aku pelajarin, kalau mayoritas itu membahasnya tentang itu, berarti tak anggapnya bener kalau itu kayak gitu. Kalau misal aku cara memikat orang, apa cara copywriting lah, cara copywriting, aku tuh bikin di Google cara copywriting yang menarik untuk jualan ini. Ada 10 banyak kan. Nah, aku buka new tab semua, tak pelajarin semua, aku baca. Kalau sama, aku pakai caranya. Nah, kalau berhasil, berarti ini wajib nih dipelajari. Itu. Teknik ATM ya berarti ya? Nah, soalnya kan ketika kita jualin produk orang kan itu ranahnya kita buat belajar dengan baik. Gitu. Kan kita juga nggak rugi, apalagi kalau dropship. Kita nggak bakal rugi, kita cuman ya modal internet lah, modal HP, modal internet. Karena kan jualannya online, karena modal komunikasi. Kita di situ juga belajar komunikasi karena kan kita sendiri yang jualan. Gitu. Tapi mindsetnya harus bener lah, Is ya. Jangan cuma kerja cuan, tapi harus belajar tadi itu ya. Ya, yang penting seminggu nggak laku ya jangan berhenti, itu aja. Seminggu nggak laku jangan berhenti. Soalnya yang sebulan nggak laku aja ada gitu loh. Maksudnya jangan berhenti dulu. Kalau emang niat ya jangan berhenti gitu. Kalau ganti masih mending lah, tapi jangan berhenti intinya itu. Karena kalau udah masuk ya udah, nggak usah mundur gitu. Tapi kalau dari awalnya emang nggak mau ya nggak usah. Berarti emang api semangatnya itu harus terus dijaga ya biar terus berkobar. Nah, apalagi internetnya semua orang juga bisa manfaatin lah ya. Kalau misalnya masih ada yang nggak manfaatin, rugi banget nih. Nah itu balik lagi ke mindset sih, karena internet itu ada positif sama negatifnya. Kalau teman-teman lihatnya negatif ya udah gitu. Karena yang negatif juga banyak, yang positif juga banyak. Itu kalau di internet. Jadi mending fokus ke positifnya aja, kita manfaatin. Aku juga sampai sekarang belajarnya masih otodidak, lihatnya di Google. Serius, semua tuh belajarnya dari Google intinya. Apa yang aku belum tahu, aku di Google, aku praktekin. Udah, kalau udah berhasil, aku sharing lah. Gitu. Oh gitu. Kalau nggak berhasil ya udah. Ya kalau nggak berhasil juga sharing juga. Jangan pakai ini gitu. benar. Aku juga kalau misal sharing investasi juga nggak melulu soal untungnya doang, ruginya juga aku sharing. Nah, ngomongin soal apa yang cepet dapat duit tuh. Nah, kebanyakan tuh netizen juga seringnya itu kejebak investasi bodong, makanya tuh. Banyak nah, nggak mau usaha lebih, terus kayak naruh duit aja. Nah, paginya untung generasi banyak. Kita ke bawah itu emang kayak gitu semua. Kalau kita belajar dari generasi di atas kita kan beda sama kita ke bawah. Itu beda. Kita tuh kalau misal aku pun nggak menutup kemungkinan aku juga kayak gitu. Misal katakanlah aku ikutan investasi bodong. Ya itu karena emang aku tercipta karena pingin instan itu. Ikutin teman-temannya pingin instan, aku juga pingin tuh yang kayak gitu instan. Padahal itu nggak baik gitu loh. Kalau orang-orang yang dulu, misal kita cerita nih sama orang tua nih, aku mau investasi ini, mesti sama orang tua bakal dilarang. Karena nggak ada yang instan, orang tua tuh bakal tahu, nggak ada yang instan. Iya.
konservatif banget, tapi ya emang yang mending pasti-pasti aja lah ya. Nah, terus lanjut nih, ada yang tanya juga nih dari Soleh VV. Kak, saya mau jualan makanan ringan. Nah, langkah pertama apa ya supaya produkku bisa dikenal? Udah mirip tadi ya. Gimana, Is? Jawab cepet aja. Makanannya apa dulu nih? Kalau intinya apa ya? Tahu dulu kamu mau promosinya kemana. Karena gini, intinya nggak semua makanan itu disukain sama orang. Misal kita bikin produk apa, katakanlah pizza lah. Ya pizza. Apakah aku ngomong makaroni lah? Nggak semua itu suka makaroni. Apalagi aku bikinnya pedes lah katakanlah. Makaroni pedes. Nggak semua itu suka pedes. Nggak semua mau pedes kayak gitu. Dan yang suka pun belum tentu dia beli. Jadi kita harus pahami dulu mereka. Kalau mereka belum kita pahami ya kita mau promosi secara umum ya apa ya rugi. Misal kita kan lah kayak sering banget aku lihat di depan showroom HP apa showroom motor di offline ya. Aku jalan, aku nggak butuh beli motor, tapi aku kasih brosurnya. Berarti kan kita rugi juga kan? Karena kita bukan target market dia gitu loh. Mending dia ngasihnya ke orang yang benar-benar butuh. Misal dia promosinya di kantor lah, brosurnya itu dikasih ke kantor-kantor lah. Ya kantor-kantor mungkin kebanyakan orang butuh daripada di jalanan. Di jalanan ada orang yang asongan jualan asongan dikasih ya ngapain gitu loh. Kita baru jalan dikasih ya ngapain. Emang itu menambah peluang, tapi kan nggak efektif gitu loh. Cuman menambah peluang aja. Berarti ini kan ngomongin target market ya, Is ya? Ya intinya kita harus tahu dulu kita mau jualan mau ngasih produk itu ke siapa. Itu pastiin dulu apakah dia mampu untuk membeli makanan itu katakanlah harganya 5.000 dengan ukuran segini katakanlah ukuran apa ya? Ukuran 20 gram lah katakanlah dikit lah. Kita harganya 5.000, apakah semua itu rela untuk mengeluarkan 5.000 di produk itu? Karena kan nggak semua kayak gitu. Jadi kita harus order dulu. Kalau kemasannya bagus, mesti orang-orang kaya itu mau beli. Kan nggak mungkin kita kasih orang yang belum mampu gitu. Kalau kita mau jualnya murah, berarti kita targetnya ke murah, orang yang menengah ke bawah. Orang kaya nggak mungkin beli itu, ya nggak mungkin sih. Lebih meminimalisir nggak bakal beli. Tapi sedetail apa, Is, kalau misal buat target market tadi itu? Kalau di sini kan agak jelasinnya agak susah. Mending teman-teman kalau mau searching di Google itu namanya buyer persona, dipelajari dulu mulai dari umur, mulai dari demografi, mulai dari penghasilan, mulai dari kesukaan dia. Ini tuh kita cuman pertama kayak hipotesis dulu, nggak apa-apa, kita pahami dulu. Tapi habis itu kita validasi apakah emang benar makanan itu disukain dia gitu. Misal aku suka bikin pizza ini buat umur 20 sampai umur 30 katakanlah. Apakah semua itu suka kan enggak kayak gitu. Mesti dia pecinta makanan ini gitu loh. Kayak gitu. Ya kalau kita ngasal emang bisa tapi ya capek sendiri gitu loh. Kita mau ngasih kemana tuh nggak ada arahnya. Ibaratlah teman-teman sekolah itu kan juga ada tujuannya mau kemana sekolah habis SD, SMP, SMA habis itu ada jurusannya kayak gitulah. Kalau kita ngasal ya susah gitulah. Kayak kalau ngasal dulu. Jual pisang ya ke pecinta pisang ya gitulah ya. Atau misalnya komunitas. Gitu. Kalau aku dulu paling gampangnya kalau aku gampangnya itu masuk grup Facebook. Kalau aku dulu jualannya sugar glider, itu ada komunitas pecinta hewan itu. Aku masukin ke grup Facebook yang sama-sama pecinta. Aku cari dulu tuh rules-nya apakah boleh share untuk jualan apa enggak. Kalau enggak ya aku enggak jualan. Tapi aku cuman ngasih foto-foto doang. Aku punya sugar glider ini nih. Aku ngerawatnya gini nih. Aku cara makaninnya gini nih gitu. Nah, kalau emang boleh sharing jualan ya aku jualan langsung. Gitu. Gitu. Kalau nggak boleh jualan aku sharing dulu. Ya nggak sharing sih lebih ke ngirim foto-fotoku. Intinya nanti bakal ada namanya itu belinya di mana kayak gitu. Pasti ada. Langsung dijawab ya. Nah, saya produksi. Mantap. Terus ada banyak banget ternyata yang tanya, Is. Kalau misal ngomongin soal jualan nih, ternyata banyak banget yang tertarik. Aku kemarin juga bikin question box juga isinya banyak banget. Aku nggak rela storyku titik-titik semua kasihan yang baca. Iya. Aku DM kemarin aku balas.
Eh, ada dari Bagus Syarif nih. Cara nyari jalur distribusi produk yang tepat gimana, Kak? Nah, setelah jadi produsen tadi Nah, itu. ini balik lagi kita harus kenalin dulu orangnya. Kalau orangnya itu sukanya di Facebook ya kita jualannya di Facebook, jangan di TikTok. Ah, Kalau ah, dia emang komunitas, katakanlah ya, kumpulan orang ini apa kalau bilang teman-teman bilang itu niche. hmm, Kalau aku ngomong bahasanya biar gampang lah ya. Kumpulan orang ah, ini, ah, kumpulan organisasi apa komunitas lah. Itu tuh adanya di mana? Kalau misal ah, ibu-ibu itu biasanya di mana? Kalau misal hmm, orang-orang hits itu biasanya di mana? Kan kalau misal ya aku tuh nggak buka TikTok sebanyak buka Instagram, nggak buka ah, banyak selama nggak selama Facebook. Facebook itu aku cuman bentar, TikTok cuman bentar. Yang banyak di Instagram. Berarti yang jualan pingin jualin ke aku, misal aku beli produk itu, otomatis dia harus promosinya di Instagram. oh, Kalau kalau dia promosinya di TikTok, aku nggak bakal beli. Misal dia promosinya di Facebook, ya aku nggak bakal beli. Karena aku membuka di dua platform itu cuman katakanlah sejam dari 24 jamku. Tapi kalau Instagram bisa beberapa jam kan. Begitu. mm-mm, Jadi kita balik lagi ke ngenalin dulu orangnya siapa. Kalau mm, belum tahu ya jangan. oh, Gitu. bener sih. Ya bisa sih, tapi capek. Karena emang kenapa kok kita itu harus jualannya nggak bisa cepat? Yaitu Mm, itu ada fase di mana kita harus ngenalin dulu. ah, Fase kita tuh harus evaluasi dulu apakah ada yang salah. mm, Misal pertama targetnya umur 20 doang nih, misal katakanlah. mm, Terus aku masih umum, lah yang salah apa gitu. Terus kita pelajari lagi. Terus habis itu udah bagus nih, ya kita coba lagi gitu. Terus evaluasi lagi. Jadi intinya coba evaluasi belajar, udah itu. ah, mantap, mantap. Belajar banyak, sumpah. Ini bener kalau misal teman-teman ikut kursus atau course itu bisa jutaan lah. Enggak lah. Kalau course-course. Tapi aku belajarnya udah ngabisin jutaan sih. Nah iya kan makanya. Nah, nah ini teman-teman bersyukur nih bisa gratis banget. Nah nggak kerasa nih ternyata udah 45 menit lebih nih. Dan aku tadi Mantap. cuman pakai questionnya teman-teman. Nah, aku malah aku sediain buat tanya ke Wais Gak apa-apa, belum kalem-kalem. kutanyain. Nah ini aku yang pengen kutanyain dari aku nih. Nah, Apa? seberapa penting passion nih buat mulai berbisnis sih? Kalau tadi kan kamu yang bikin semangat, salah satunya kan passion. Seberapa Passion sama enggak itu sebenarnya masih banyak pertanyaan. Karena hmm, semua itu bisa sukses dimanapun. Misal kita sukses di passion hmm, juga bisa, sukses di hmm. enggak passion itu juga bisa. Misal Oh, musuhnya passion itu trending passion. Nah, produk trending atau produk passion kan. Nah, itu hmm. semuanya bisa sukses. Tapi kalau aku Oh, pribadi jadiin produk trending itu cuman buat batu loncatan. Misal kayak di oh, sugar glider itu cuman hmm. trending di 1 tahun doang. Habis itu harganya udah turun anjlok dan ya nggak anjlok sih. Lebih ke mending aku nggak jualan daripada aku jualan karena biaya makannya, biaya itunya Ah, ya harga jualnya cuman ah, tinggal margin dikit gitu loh. ah, Mending keluar. Jadi kayak ah, tahu mana masuk, tahu ah, mana keluarnya. Itu kan produk trending. Nah, produk trending ah, ini cuma buat kayak batu loncatan dulu. Misal hmm, katakanlah pertama nggak punya jualan apa-apa nih. Kalau pas pandemi ini jualan masker katakanlah pas di awal-awal. Nah, terus dia hmm, booming nih. Nah, habis itu turun kan otomatis. Nah, hmm. itu ganti produk lagi yang kita sukain misal katakanlah. Jadi kalau Oh, mau bikin yang agak awet itu di passion. Tapi kalau hmm, trending ya hmm, itu bakal turun. Tapi kalau trendingnya passion ya udah bakal lama hmm. juga dijualnya. Misal kita Ah, passionnya di sini nih pas trending, kalau turun dia bakal tetap seneng kalau passion itu passion gitu loh. Itu hmm, bakal semua ada trendingnya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Kita mau ngambil passion pun, misal passionnya ngedit video lah. Dulu nggak hmm. ada trendingnya promosi apa ya kebutuhan video. Nah, akhirnya pada bulan-bulan tertentu itu naik itu bisa dan akhirnya Oh, trennya berubah. Jadi kita mau ambil produk passion itu nggak apa-apa, produk passion, produk trending terserah. Yang penting niat aja, jangan yang satu pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Kita fokusin di salah satu aja. Kalau memang passion ya udah passion, jangan hmm, berhenti dulu sambil nemuin titik temunya. Jadi kita tuh nyoba sambil temu titik temunya kesuksesanmu. hmm, Karena kamu bakal nemu apa ya? Bakal nemu kayak aha moment apa ya namanya? Turning point, turning point. Jadi kita tuh punya
nasibnya kita bakal naik itu kapan. Kalau kita nggak berusaha ya kita nggak bakal tahu gitu loh. Misalnya aku belajar dari bikin konten ya. Aku pertama kali bikin konten nggak ada yang suka katakanlah. Tiba-tiba ada satu momen di bulan apa ya, Oktober apa Agustus, aku lupa. Itu bisa langsung naik banget. Oh. Jadi kalau aku mau menyerah di bulan itu, sebelumnya itu, berarti kan aku nggak dapat momen itu. Itu sama, ibarat ya di dunia ini semua kayak gitu, di dunia, di jualan, di manapun. Kalau kita berhenti di sebelum momen kita ya udah nggak dapat. Itu yang dialamin. Kenapa banyak orang aku merasa gagal terus? Itu biasanya karena mungkin dia berhenti di sebelum momen dia biasanya. Kalau misal kata Bang Onggut tuh satu konten lagi ya. Ya itu kalau terus saja gitu sampai kelar satu konten terus. Kalau dalam jualan ya gitu, kan? Satu jualan lagi lah. Soalnya aku juga banyak belajar dari itu orang-orang yang sekarang nih. Kalau Febian ngikutin di TikTok yang banyak jualan itu, ada aku ngelihat cerita di mana dia jualan baru awal Mei, ya kayak aku bikin Instagram lah, awal Mei jualan kerudung, dia dari reseller, dari dropship, nggak punya modal, terus tiba-tiba dia sering sharing gitu, akhirnya sekarang dia punya bikin sendiri, intinya bikin gudang, punya gudang yang gede lah, pokoknya udah kayak konveksi, konveksi, dia udah punya konveksi tapi khusus kerudung, kayak gitu. Jadi itu pun dari Mei, udah. Kalau belajar di TikTok ada yang kayak gitu, itu ya wajar sih, maksudnya kalau dia terusan nyoba dan itu emang momen dia ya udah ketemu gitu jodohnya. Emang nggak apa-apa ya pertama jadi reseller tapi berproses. Gak masalah, itu nanti bakal ada. Apalagi sekarang itu kalau teman-teman mau jualan, aku saranin di TikTok sih, walaupun emang aku belum mendapatkan hasil di TikTok, tapi teman-teman coba di TikTok itu viralnya cepet buat jualan pun. Kenapa itu? Orang funnel ya? Banyak, funnelnya... aku juga belum tahu benar-benar kenapa TikTok itu bisa langsung melonjakkan itu. Karena aku juga masih melajari di TikTok. Jadi ada yang cuman ngepost doang, misal ngepost nih, dia cerita di mana dia tuh punya akun Shopee yang nggak laku-laku. Dia cerita sedih gitu kan. Terus banyak yang komen nih, banyak yang share. Besoknya atau besok apa seminggu yang ke depan, dia udah langsung rame. Padahal ceritanya cerita nggak laku gitu loh. Bisa ya? Iya, itu aku juga masih melajari kenapa TikTok bisa kayak gitu. Ini balik lagi nih. Biasanya jualannya di Instagram sama di marketplace gitu. Jadi belum belajar jualan di TikTok. Balik lagi ke pertanyaan selanjutnya nih, mumpung masih ada waktu yang sebentar ini. Nah, sepengalaman kamu setelah bertahun-tahun berjualan online, menurut kamu itu ciri-ciri pebisnis sukses gimana nih? Biar kita itu bisa belajar dan punya ciri-ciri tersebut. Intinya mau belajar, biasanya mau belajar. Yang pertama ya? Terus yang pertama tuh mau belajar. Terus yang kedua itu disiplin sama waktunya. Terus intinya disiplin waktu itu biasanya masalahnya tuh di mageran. Misal kita udah di atas kasur nih, ya udah nggak ngerjain apa-apa. Tapi kalau disiplin ya mau nggak mau ya harus ngerjain. Kita udah janji gitu loh. Terus pantang menyerah itu yang aku pandangin kayak gitu, pantang menyerah. Tadi apa jadi disiplin, pantang menyerah, mau belajar. Terus nggak nyari uangnya dulu kalau aku mikir. Intinya di awal-awal nggak nyari uangnya dulu. Karena apa? Aku lihat orang-orang yang teman-teman yang udah sukses itu biasanya keuntungannya itu bukan untuk dia, tapi untuk bisnisnya dulu sampai gulung terus sampai akhirnya gede. Itu kan sama aja dia nggak butuh uangnya dulu kan. Kita kan ngambil uang dari itu. Misal katakanlah kita cuma ngambil gaji, katakanlah profitnya 2 juta lah katakanlah. 2 juta kita cuma ngambil gaji 100.000 apa 200.000 cuma buat makan lah katakanlah. Katakanlah kayak gitu. Contoh. Nah, itu kan berarti kita nggak ngambil uangnya dulu. Kalau kita ngambil uangnya dulu, kita dapat untungnya 1 juta, ambil. Besoknya kalau pas bangkrut apa pas nggak ada penjualan, udah habis. Nah, intinya makanya kalau aku bilang nggak tujuannya di uang dulu, yaitu kita ketika dapat profit digulung terus gitu. Gulung terus sampai akhirnya dapat yang lebih gede. Jadi kan tadi ada proporsi gaji nih, misalkan katakanlah gaji buat diri sendiri 200.000. Nanti kalau digulung terus sampai 2 juta, sampai 4 juta, sampai ratusan juta kayak gitu.
naik terus ya berarti ya? Ya, itu kalau digulung terus. Nah, kalau kita pakai konsumtif, ya udah hilang. Modalnya udah hilang, mau dipakai apa lagi? Modalnya tetap, itu biasanya kayak pedagang. Kan kalau pedagang, misal katakanlah maaf ya, di pasar jualannya gitu terus buat ngehidupin kehidupan dirinya sendiri kan. Intinya tujuannya tuh buat diri sendiri, buat kehidupan diri sendiri, bukan untuk masa depannya yang dikumpulin buat. Nah, jadi beda. Oh, Terus ini apalagi ya, intinya itu sih kalau aku. nyambung sama soal fixed mindset sama growth mindset ya, Is ya. Kalau Ya, misal itulah. fix kan ya dia jualan terus biar dapat untungnya buat beli sesuatu terus habis. Nah, Terus itu kalau habis. misal growth itu kan dia pengen ya terus berkembang lah, naik Mm-mm. selangkah demi selangkah. Nah, Benar. naik Nah, ya. orang sering banget aku ngelihat mereka rela, intinya ya kalau dia punya bisnis itu rela, rela apa ya, pegawainya makan duluan daripada kita. Intinya itu. Jadi Oh, kalau kita misal gitu. gajinya sejuta, Hmm. misal katakanlah uang yang profitnya sejuta, Hmm. ternyata pegawainya gajinya sejuta nih, ya udah buat dia. Oh Kalau perlu kita gitu. nombokin, bukan buat kita gitu. Masa iya dia pegawai nih, profitnya Heeh. sejuta. Pegawainya, ini profitnya cuma sejuta ya, kamu nggak dapat ya, ini buat aku. Jangan, besoknya nggak dapat pegawai lagi, nggak ada yang bantuin lagi. Oh, berarti Karena yang hidupnya jualannya ya buat timnya itu kan. Kalau kita oh, mau sendiri, diri sendiri ya berat. Maksudnya kita makin lama tuh tetap makin butuh tim gitu loh. menurutmu waktu pandemi kemarin ya terdampak juga nggak Is? Ya tetap ada lah, Sampai sampai tetap ada lah. nge-cut atau enggak? Atau Enggak. masih bisa menggaji pegawai berarti? Masih bisa Alhamdulillah survive lah ya? masih ada lah, masih. Oh, alhamdulillah. Mantap nih, Faiz emang panutan lah. Ya, Teman-teman kalau misalnya setidaknya mau masih belajar. berbagi lah. Nah, di sisa waktu berapa menit nih? 5 menit terakhir, Is. Mm-mm. Kira-kira pesan buat para pemula yang baru mulai jualan online atau bisnis online atau konten kreator yang baru mulai, ini apa, Is? Mungkin. Mumpung ini pandemi dan mumpung Hmm. banyak yang sharing, belajar aja Nah, dan praktek gitu. Karena jangan sampai teman-teman itu nyesel momen pandemi ini sudah selesai, waktunya hmm. makin padat lagi, nanti Hmm. alasan lagi nggak ada waktu itu. Mending sekarang karena Oh. pandemi, misal katakanlah mau ini dibatasin, mau ini dibatasin, katakanlah lebih banyak di rumah apa lebih Hmm. banyak nggak ngapa-ngapain, ya udah Hmm. dimanfaatin gitu. Daripada Oh. nanti nyesel pas udah pandeminya udah kelar, katakanlah Hmm. udah sibuk lagi, aku jadi alasan nggak ada waktu. Biasanya yang sekarang itu Oh. alasannya kan nggak ada modal. Nggak ada modal Ah. itu bukan alasan, karena kalau teman-teman itu bisa internetan, berarti ada Hmm. modal buat kuota kan, itu bisa Hmm. jualin buat produk orang, dijualin itu bisa, modal dikumpulin dulu, Hmm. gitu. Nanti bakal udah dapat Oh. modal, pindah naik level dari pertama katakanlah affiliate doang, affiliate cuman bagiin link, nah habis itu jadi Hmm. dropship, nah dropship cuman Hmm. bagiin promosi doang, udah siap mentalnya langsung produsen ya silahkan, Nah, tapi biasanya ngomongin belum siap. ngomongin soal link nih, kalau nggak bisa dipin nih, itu teman-teman kalau misal pengen belajar ebook, kamu Oh ya ya, jualan online ya? teman-teman kalau mau yang lebih lengkap ya bisa ke profilku, itu ada Hmm. ebook yang Ah. aku masih pre-launch, jadi nanti Hmm. launchingnya di hari Minggu, jadi ini masih harga promo, teman-teman bisa Hmm. langsung ke apa namanya di bioku lah, atau Yang nanti bio bisa link DM itu ke ya? Pingram atau Hmm. ke Febian bisa di DM lah. Jadi Hmm. teman-teman santai aja gitu. Nah, kalau misal merasa belum puas nih buat belajar di sini, nah ini Di DM si juga bisa Faisal Ardan gitu. juga udah bikin ebook khusus buat teman-teman yang semangat buat belajar ya, Is ya. Itu Nah, nanti bakal aku update terus. Misal katakanlah ada orang beli nih sekarang, hmm. terus merasa emang materinya kurang, kurang apa? Hmm. Lah kalau masih berhubungan sama jualan online ya bakal tak tambah. Karena kan ya aku apa ya, menurutku itu udah lengkap. Tapi kan orang kan pemahamannya mungkin beda-beda ya. Jadi ada Hmm. yang belum paham tentang ini ya nanti bilang aja tinggal ditambahin. Tapi selama itu masih berhubungan sama jualan online, it's okay bakal nambahin. Jualan online Wih, sama mindset sih lebih bakal after ditambahin. sales Tapi kalau enggak ya service-nya keren banget nih Faisal.
Faiz nih. Kalau Aku harus lagi- berguru nih berarti ya, kalau- ntar. Kebetulan Fingram Ya, juga itulah. mau ngeluarin ebook juga saya. Aku mau belajar dulu ya teknik. Eh, Mantap. nah, mungkin Gitulah. di sisa waktu 1 menit ini, sumpah ya gak kerasa 1 jam belajar banyak. Oh iya, aku mau kamu. ngasih tahu Apa lagi nih? Sebenarnya di e-buku itu bisa gratis. Oh iya. Jadi Gimana tuh teman-teman caranya? yang nggak bisa, mungkin katakanlah teman-teman kurang bisa berkenan untuk mengeluarkan duitnya, itu bisa sebenarnya gratis. Karena di dalamnya kan bisa dibagiin lagi gitu. Misalnya dia ngejualin ke 2 orang lah, dia bisa dapat Oh gratis. gitu. Nanti bisa Oh, DM aja gitu. gitu, kalau emang mau. Jadi aku ngasih emang tujuannya bukan untuk jualan banget ya. Hmm, Tujuannya emang buat pagi-pagi. tapi Tapi emang dia aku nggak mau filter pagi-paginya ya? gratis, serius aku bagi-bagi gratis itu nggak ada yang serius aku pernah coba juga kayak gituan. Emang teman-teman yang lain pernah nih Nah, yang jual apa yang ngasih gratis, tapi aku pengen nyoba diriku sendiri. Aku ngasih gratis itu mereka nggak serius, jadi ya Bener, udahlah aku bro. kasih harga segini lah, minimal mereka ada effort untuk menukar uang itu. Gimana caranya uang itu balik? Karena jadi berusaha lagi. Iya, aku dulu juga bikin webinar gratis tuh, yang daftar hampir 400, yang datang nggak hampir 200, setengahnya itu nggak datang. Nah, Karena kayak gratisan. gitu lah. Iya, makanya. Ya udah deh, bener-bener udah 1 jam. Makasih banyak, Mantap. Bro Faiz. Semoga setelah sekarang 50K, makin cepat menuju 100K. Mantap, Makin sukses mantap. bisnisnya Biar juga. bermanfaat makin banyak. Iya. Terus, Makasih juga buat teman-teman yang udah hadir di acara live kali ini. Tetap semangat, terus belajar. Nah, sampai jumpa lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.